النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Subhanallahul azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Al-Haji Muhammad Ansi, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Jihadi selaku Ketua Yayasan Islam Syukriyat, segenap pengurus IKM Masjid Syukriyat, jamaah salat subuh, para hujah, suara asatid, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat bahagia, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat subuh jamaah, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini. Amin. Dan dimudahkan dalam mengamalkan apa yang kita belajar. Amin. Al-Hadini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Kemudian sedia untuk informasi saja sesuai yang kita sampaikan di hari Rabu kemarin, insya Allah donasi atau bantuan untuk saudara kita yang sedang sakit kita kumpulkan hari ini ya. Nanti berapa saja yang kita kumpulkan insya Allah akan disampaikan kepada beliau. Bisa dikumpulkan ke Haji aja kali ya. Mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan dulu kita. Mari berada pada masyhur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi Muqtada wa Habibi Muqtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allim hadal kitab nafa'ana Allah ta'ala fi ulumi bidawin thumma al-fatihata khususan muassis hadihil ma'ahid jam'at bisyukur bin hati jam'at thumma al-fatihata bidiyati syifa wa dawa wa lidabbil bala wal fitan bi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah biniat syifa wa dawa wa lidafil bala wal fitan fil zaman. Siapa yang sakit tadi namanya? Edi. Nas'alullah rabbal arsyil azim ayyashfiyahu shifaan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khotimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. An Ad-Dahhak ibn Qais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul ana khairu syarikin faman asyraka ma'ya syarikan fahuwa li syariki ya ayuhan nas akhlisu a'malakum fa innallaha tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mal illa man khulsa lahu wa la taqulu hadhihi lillah wa lirahman fa innaha lirahman wa laysa lillah minhu syai' wa laysa lillah minha syai' wa la taqulu hadhihi lillah liwujuhikum fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha syai'un. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Ad-Dahhak radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Bazzar. Dari Dahhak ibn Qais radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala. Diawali dengan harfu taukid, menegaskan bahwa Allah itu secara tegas mengatakan, hadis di sini hadis qudsi, firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran, namun derajatnya sahih, lafaz dan maknanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yaqulu ana khairu syarikin. Kata Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha tinggi berfirman, ana khairu syarikin, aku adalah sebaik-baik sekutu. Faman asyraka ma'iya syarikan. Barang siapa yang menyekutukan aku atau menyekutukan Allah seseorang dengan seorang sekutu, maka ia untukku atau untuk sekutuku. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, hakun nida. Allah berseru kepada kita manusia, akhlisu a'malakum. Ikhlaskan amal-amal kalian. Fa innallaha ta'ala la yaqbalu minal a'mal illa man khulusa lahu. Sebab Allah perintahkan kepada kita manusia. Maka Allah menegaskan lagi, fa innallaha tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mal. Allah enggak menerima segala amal engkau, segala amal kita kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu lirahman fa innaha lirahman wa laisa lillahi minha syai'un. Kemudian kata Nabi dalam hadis qudsi ini, Allah berfirman, jangan kalian berkata ini untuk Allah dan kerabat, karena itu adalah untuk kerabat dan tidak ada satupun daripadanya untuk Allah. Wala taqulu syai', kemudian jangan kamu mengatakan lagi liwujuhikum fa innaha liwujuhikum wa laisa lillahi minhu syai'. Dan kamu jangan mengatakan karena wajah-wajah mereka dan tidak ada sesuatu darinya untuk Allah. Riwayat Imam Ibnu Bazzar dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab sunannya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang penting ikhlas. Ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam beramal. Jadi ikhlas itu kalau secara ta'rifat dalam sebuah hadis qudsi yang alladhi makna yang bisa kita simpulkan, al-ikhlas sirun baini wa baina abdi. Ikhlas itu amal soleh yang kita rahasiakan, cukup rahasia antara kita dengan Allah. Jadi kalau udah kita rahasiakan, udah nggak perlu cerita. Kalau udah cerita, batal itu ikhlasnya. Ibu, bapak sedekah. Udah bagus. Saya paling gak suka sedekah dibacain di depan masjid. Bagus. Itu Maria. Masih mending saya kalau sedekah gak saya ceritakan. Nah, itu kira-kira batal gak tuh ya? Ini apa keikhlasannya? Makanya cukup rahasia antara kita dengan Allah. Udah sederhana aja. Karena Al-Quran menegaskan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu, kebaikan kamu dengan menyebut-nyebut sehingga orang yang nerimanya sakit. Dulu tuh si Anu waktu lagi masih susahnya, kan saya yang bantu. Sekarang udah punya agen gado-gado, 10 cabang gado-gado agennya. Padahal modalnya dari saya. Udah, nggak usah diceritakan. Makanya dibilang dalam sebuah hadis sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang menggugurkan pahala kita. Apa di antara? Orang menyebutkan kebaikan-kebaikannya atau i'jabul mar'i li nafsihi. Orang menyombongkan kebaikan-kebaikannya. Falaisa lillah syarikun.
Tidak ada yang menyekutukannya. Artinya apa? Tidak membutuhkan sekutu dalam ibadah. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi bilang dalam hadis kutsinya, ana khairus syarikin. Aku sebaik-baik sekutu. Maksudnya apa? Hadis ini menegaskan bahwa Allah adalah salah satu yang paling berhak disembah. Jadi kita memberikan pun merupakan sesembahan atau ibadah kita kepada Allah. Beramal soleh, yang namanya sholat itu kewajiban. Yang namanya mengeluarkan zakat itu kewajiban. Menolong orang pun di depan mata itu keharusan. Jadi udah nggak usah perlu kita ceritakan atau kita mencari tempat kedudukan makom di sisi manusia. Kenapa? Karena sama saja itu mengurangi keikhlasan kita. Yang tadinya udah bagus karena Allah. Emang setan pengennya kayak begitu, menggoda. Biar dapat tempat, tapi tempatnya bukan karena Allah, tempat manusia. Kemudian dibilangin lagi, maksud di sini segala bentuk kesyirikan adalah kesalahan besar. Kita ibadah, melakukan kebaikan, tapi kita menyekutukan Allah, itu masih salah, rugi kita. Makanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, an-nasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna muhtarun illal mukhlisin wal mukhlisuna halikun bin nadab wal ujub wariya wassum. Manusia semuanya mati kecuali yang berilmu. Yang berilmu itu tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya masih tertipu. Kenapa? Dengan ilmunya dia harus menentukan bandrol, bayaran. Dengan ilmunya dia memilih-milih tempat. Illal mukhlisin, kecuali orang mukhlis. Wal mukhlisuna halikun, yang ikhlas pun masih bisa celaka, bisa hancur pahalanya. Kenapa? Bin nadam wal ujub wariya wasum'ah. Orang yang ikhlas pun bisa tertipu. Kapan dia? Ketika dia menyesal. Kapan menyesalnya itu? Dia mampu berbuat baik, menolong seseorang. Ketika sudah menolong seseorang, dia nadam. Apa nadam? Nyesel gua nolongin dia, setelah ditolong ternyata yang lebih berhasil dia. Nyesel ngebantu anak si Anu di sekolahin di sono. Setelah selesai yang berhasil anak dia yang sukses. Anak kita begini-begini aja. Nadam. Itulah yang dikatakan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat gak ada artinya harta kamu, anak-anak kamu, keturunan kamu, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang salim. Apa hati yang salim? Hati yang suci, hati-hati yang ikhlas kepada Allah dalam menyampaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana khairus syarik, aku adalah sebaik-baiknya sekutu. Maksudnya apa lagi? Allah nggak membutuhkan sekutu dalam ibadah, dalam beramal soleh. Makanya hati-hati kalau kita udah mampu ibadah, biarlah itu cukup rahasia antara kita dengan Allah. Nggak usah disebut-sebutin lagi, nggak usah diingat-ingatkan lagi. Makanya dikatakan tuh, orang yang beruntung itu seperti apa? Orang yang lupa dengan amal solehnya. Udah nggak inget lagi yang mana dulu si Anu pernah dibantu, tahu-tahu datang. Saya mah udah lupa. Nah itu yang bagus. Udah nggak inget beberapa puluh tahun yang lalu.
Kemudian siapa yang menyekutukan aku dengan seorang sekutu, maka ia untuk sekutunya. Nah, maksudnya apa nih? Barang siapa yang melakukan niat selain Allah, berbuat baik ingin dipuji oleh orang lain, berbuat baik untuk mencari keuntungan dunia, kan ada tuh. Berbuat baik nolongin kebanjiran pakai sponsor, ada kan begitu. Nanti kalau udah berhasil ingat sponsor yang di sini, ada yang seperti itu. Maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap itu untuk sekutu atau sembah selain Allah, bukan ibadah karena Allah. Apa maksudnya? Orang yang beramal soleh ingin mendapat pujian manusia. Orang yang beramal soleh ingin mendapat balasan dari manusia. Ketika di akhirat orang itu minta pahala dari Allah. Ya Rob, mana pahala saya kemarin nolongin si fulan yang kelelep, yang kebanjiran? Mana pahala saya nolongin si fulan yang kesusahan sampai sekarang dia jadi orang yang hebat waktu di dunia, ya Allah. Ternyata apa? Karena dia cuma ingin mencari pujian. Ingin mendapat balasan dari manusia. Maka diartikan, mintalah kamu pahala kepada orang itu. Mintalah kamu balasan kepada orang itu. Jangan minta kepada aku. Ini ruginya orang kalau ibadah bukan mencari Allah, tapi mencari pujian atau riya, tapi ingin mencari balasan di dunia atau ada kepentingan dunia. Makanya dibilang, al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu inti diterimanya amal. Ibadah bagus apapun kalau tidak ada ikhlasnya, seakan-akan tidak ada ruhnya. Makanya Allah bilang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Allah tidak memerintahkan kita, kamu sekalian menyembah kecuali ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. An Abu Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulun ghaza yaltamisul akhirah wa dzikra ma lahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'un la syai'a lahu. Fa'adaha salasa mirar. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Thumma qala innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa man kana khalisan wattaqi bihi wajhu. Wa Imam Daud wan Nasa'i fi sunanihima. Bermula dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sebab ini laki-laki datang, maka dia berkata, faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisu ajra wa dzikra ma lahu. Bagaimana menurutmu seorang laki-laki yang berperang mencari pahala, mencari reputasi? Apa yang dia dapatkan? Malahu. Ada orang jihad. Jihadnya pahala pengen, reputasi pengen, dikenal orang. Kan ada tuh. Jihadnya udah bagus, cuma pengen dikenal orang, dikenang orang. Kalau udah mati dikenal sama orang. Saya ini pahlawan. Saya ini berjasa. Jihadnya udah bagus, tapi ada
embel-embel korin supaya dikenang orang kebaikannya. Ini hati-hati nih. Jihad aja bisa batal pahalanya, apalagi tiba pengen jadi ketua DKM, biar dikenang nanti masa saya masa yang emas, masa kemasan. Udah nggak usah, udah lillah aja udah. Jangan cari yang macem-macem. Jangan pengen dikenang. Kalau udah berbuat baik, orang kenang sendiri tanpa harus kita meniatin. Sederhana aja. Al-Imam Asy-Syauqi mengatakan, innamal ma'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'an. Manusia baru dikenang kebaikannya nanti kalau udah mati. Ibu, bapak ketika masih hidup, di saat pengajian suka bawa permen kalau ngaji. Biar yang ngantuk dikasih permen kopiko misalnya. Tahu-tahu bapak ibu meninggal dunia. Biasanya ada kopiko, ini kok nggak ada kopiko. Disebut orang itu kebaikannya. Dulu mah waktu ada dia, kita ngantuk masih ada kopiko ya. Sekarang udah nggak ada kopiko nih permen. Nah, secara tidak langsung tersebut kebaikannya. Jadi nggak usah dicari. Udah mati datang sendiri kebaikan itu. Dibilang kata orangnya, Ara'aita rajulan ghazayal tamisul ajra wa dzikra malahu. Si lelaki nanya kepada Rasul, bagaimana menurut engkau ya Muhammad? Seorang laki-laki dia perang ikut ia, jihad ia, pengen pahala ia, pengen juga reputasi, pengen dikenang. Apa yang dia dapatkan? Malahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu sebab bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa. Fa'addaha salasa marat. Diulang 3 kali. La syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu. Dia nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat apa-apa. Itu jihad sampai 3 kali ketika orangnya itu mencari reputasi jihadnya. Nggak dapat apa-apa. Sumakala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal illa man kana lahu khalisan wa batagi bihi wajhuhu. Allah nggak menerima segala amal kecuali yang ikhlas karenanya, yang dimaksudkan semata karena mencari wajahnya. Wajah di sini artinya keridhaan Allah. Makom di sisi Allah. Nah, ini hadis. Kalau tadi yang sebelumnya itu tidak menerima segala amal kecuali dengan ikhlas tanpa adanya riya, namun pada hadis yang kedua ini dikhususkan untuk orang yang berjihad. Jadi hadis menjelaskan tentang niat dalam berperang. Orang laki-laki nanya sama Rasul, kalau kita simpulkan bagaimana hukumnya jika niat berperang itu mencari ketenaran. Nah itu kalau diartikan. Nabi bilang, Allah hanya menerima amal yang dilakukan ikhlas karena Allah. Kalau tadi langsung dijawab sama Nabi, la syai'alahu, la syai'alahu, la syai'alahu. Ini maksudnya apa? Hadis ini menegaskan pentingnya niat dalam ibadah. Termasuk dalam perang atau jihad, itu niatnya ikhlas semata-mata karena Allah. Maka orang itu akan diterima oleh Allah amalnya dan mendapatkan pahala manakala tidak mencari ketenaran dunia. Sebab ketika mencari ketenaran dunia, maka itu tidak ada atau tidak akan diterima atau tidak ada nilai di sisi Allah. Makanya jihad itu ada prinsipnya. Ada 3 prinsip jihad. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas di sini murni niat dan tujuannya karena Allah. Itu niatin, ikhlas. Prinsipnya. Yang kedua, takwa.
Artinya takwa apa? Segala tindakan kita ketika lagi jihad berperang semata-mata takwa kepada Allah. Itu prinsipnya. Jadi nggak sembarangan asal matiin aja. Semata-mata takwa liilah kalimatillah, takwa karena Allah. Kalau nggak salah Ibnu Mas'ud itu. Ibnu Mas'ud kan muqrinya Rasul. Tukang bacanya Al-Quran atau bacanya Rasul. Sehingga Nabi bilang, kalau mau mendengar suara Nabi Sulaiman, dengarlah bacaan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud orangnya kecil. Tapi suaranya bagus. Ketika lagi ngaji, pernah ditonjok sama Abu Jahal. Ketika itu apa? Abu Lahab Abu Jahal tuh nggak salah tuh. Akhirnya apa? Ketika dia itu Nabi apa? Nanti kamu yang membunuhnya Abu Jahal atau Abu Lahab. Ketika peperangan Abu Jahal kalau nggak salah itu ditunggu sama Ibnu Mas'ud, nggak langsung dimatiin kan udah kalah. Ditungguin dulu, kira-kira ini dia mau masuk Islam nggak? Sebab kenapa? Segala tindakan orang yang berjihad bukan karena nafsu, bukan karena benci. Kalau orang itu udah lemah, nggak langsung dimatiin. Ditungguin. Ini si Abu Jahal ada niat baiknya, ditungguin. Tahu apa? Muhammad adalah musuhku sampai hari kiamat. Jadi matiin. Itu seperti itu. Jadi segala tindakan kita bukan karena benci, tapi karena takwa dulu. Kalau udah ngaku kalah, ya udah nyerah, ya jangan dimatiin. Kan seperti itu. Kan Islam mah perang aja masih indah. Ada aturan-aturannya. Kan kalau Yahudi, Israel, laknatullah alaihim, itu kan semaunya aja dihabisin semua. Itu seperti itu. Kemudian jihad. Prinsip jihad. Jihadnya berjuang di jalan Allah dengan perang dengan cara lain atau yang diridhoi Allah. Jadi prinsip jihad dalam Islam ini ternyata jihad nggak semata-mata ngangkat senjata. Hari ini kita nuntut ilmu. Nggak terasa nih kita lagi ikut jihad di jalan Allah. Apa yang mau kita sampaikan? Paling kagak kita habis ngaji ada perbaikan buat diri kita. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dalam ayat yang lain, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, yang keluar menuntut ilmu dia sama dengan fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Bahkan disebutkan lagi orang yang ibadah tadi malam sholat tahajud itu lebih mulia daripada orang yang nuntut ilmu. Ibu nuntut ilmu sebentar nih, kita nuntut ilmu sebentaran. Tidak terasa. Kita itu seakan-akan sholat tahajud sepanjang semalam suntuk. Ini salah satu orang yang nuntut ilmu. Sehingga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini pernah dibuktikan. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi pernah memerintahkan Bilal waktu perang Khaybar. Waktu perang. Untuk menyeru manusia. Ada orang itu semangat. Ayo jihad, ayo jihad. Ngomong gitu kalau otak kita. Paling kencang ngomong jihadnya. Lagi perang Khaybar. Sehingga dari Abu Hurairah, Nabi bilang, itu sama yang teriak-teriak jihad, jihad, jihad. Kata Nabi apa? Innahu la yadkhulul jannah illa nafsu muslimah wa innallaha la yu'ayyidu hadha din bi rajulil fajir. Rawah Imam Bukhari fi sahih. Kata Nabi, ini orang yang teriak paling kenceng ngajakin jihad.
innahu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa seorang muslim. Jadi orang tidak akan masuk surga kecuali didasari dengan Islam. Muslimatun di sini Islam atau muslim. Ini muannasnya litaukid, benar-benar orang yang Islamnya mantap. Ya kan kita muslim aja. Muslimatun dinisbahkan bukan kepada muslimat, tapi muslimatun di sini litaukid lil mubalaghah. Orang yang benar-benar Islamnya mantap. Kalau dalam ilmu balaghah seperti itu. Wa inna Allah ta'ala la yu'ayyidu hadadin birajulin fajr. Dan Nabi melanjutkan, wawunya waw atab, sebab habis mengucapkan kalimat yang sesudahnya derajatnya itu sama dengan kalimat sebelumnya. Dan semungkin saja Allah akan menolong agama ini dengan seorang laki-laki ahli atau berbuat maksiat. Lalu Abu Hurairah bilang, aku ngikutin perang Khaybar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang sama orang yang mengaku membela Islam, teriak-teriak membela Islam. Namun pada saat itu apa? Kata Nabi, innahu la yadkhulul jannah. Orang itu tidak masuk surga. Artinya apa? Dia nanti adalah penghuni neraka. Itu orang yang teriak paling kencang. Dia nggak masuk surga, artinya apa? Dia itu penghuni neraka, kata Abu Hurairah ditafsirkan hadis ini. Ternyata apa? Waktu perang Khaybar, orang yang ngomongnya paling kencang, yang teriaknya paling kencang, paling semangat dalam jihad, sampai banyak luka di tubuhnya. Lukanya banyak. Melihat pemuda itu, ternyata sahabat pada ragu. Wah, saya ragu sama perkataan Rasul. Katanya dia ini nggak masuk surga. Innahu la yadkhulul jannah. Orang itu masuk neraka, kata Abu Hurairah. Tapi kok orang ini hebat, gagah. Kena darah, keluar darah, kena panah, darahnya banyak. Pada kagum pada saat itu. Ragu sama hadis Nabi. Nggak taunya itu si anak muda, lukanya begitu parah, membuatnya apa? Mengambil pedang. Pedang diambil, ditancap perutnya. Ucapan Nabi itu terbukti. Jadi sahabat yang ragu aja kelihatannya nih, nah ini iman. Nabi itu nggak bicara kecuali atas wahyu Allah. Ada orang berani. Sahabat ragu, nggak mungkin orang berani kayak begini, dia nggak masuk surga. Nggak mungkin orang berani kayak ini, kata Abu Hurairah, dia ini kata Abu Hurairah diartikan dia ini penghuni neraka. Ternyata apa? Ketika lukanya parah, mungkin nggak sabar atau sakit sebegitu hebat, dia orang itu membunuh dirinya sendiri. Ini jihad aja sampai seperti itu, kesabarannya diuji. Lain waktu perang Uhud. Perang Uhud ada sahabat yang bawa bendera namanya Mus'ab bin Umair. Itu Mus'ab bin Umair itu yang membawa bendera la ilaha illallah. Itu ketika ditebas tangannya, pindahin ke tangan kiri. Tangan kirinya ditebas, ditempel tangan dua-duanya. Kakinya ditebas, ditempel di dadanya sampai kiri kanan, sampai habis. Sampai akhir hayat karena kehabisan darah. Tetap menjaga kalimat Allah, la ilaha illallah. Itu seperti itu. Akhirnya apa dibilang? Orang itu membunuh dirinya sendiri. Mereka berkata, wahai Rasul, sahabat yang tadi menduga-duga, ragu dengan ucapan Rasul. Ilahkan orang yang udah banyak darah kayak begini. Orang ini masuk neraka, darahnya udah tumpah.
ternyata terbukti orang itu membunuh dirinya, menancapkan pedang ke perutnya pada saat itu. Sahabat yang tadi mengira itu ragu dengan hadis Nabi, menyampaikan menghampiri Nabi SAW sambil bilang, wahai Rasulullah, Allah membenarkan apa yang kau katakan. Pemuda tadi ternyata membunuh dirinya. Kemudian Rasulullah mengulang hadis tersebut, dan inilah sebab asbabul wurud disebutkan hadis ini. Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulil fajir. Makanya di sini ada takbir. Sering saya ulang. Ketika kita berjihad, masukin yang paling awal itu kalimat Allah dulu. Jangan pengen saya ikut jihad, mudah-mudahan saya mati syahid. Itu nggak dikatakan syahid. Kata siapa? Kata Imam Nawawi dalam kitab Tafsir Munir. Jadi apa? Jadi Imam Nawawi bilang, seorang yang ingin jihad, biar dia bilang mati syahid, orang itu nggak dikatakan mati syahid. Tapi ketika dia memasukkan kalimat tauhid, saya jihad untuk membela agama Allah, membela Rasul, apabila saya mati, maka saya mati dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena di situ ada kalimat Allah. Jadi mahalnya kalimat tauhid, kalimat Allah itu bisa mengantarkan orang masuk surga. Sekalipun dia jihad, kalau nggak ada kalimat Allah, belum dikatakan syahid. Dasari kalimat tauhid, la ilaha illallah atau lillahi ta'ala. Saya membela agama Allah. Apabila saya mati, maka saya menjadi pejuang di jalan Allah. Saya hadir menuntut ilmu semata-mata ingin meninggikan agama Allah. Apabila saya mati, saya matinya mati syahid. Itu seperti itu. Sehingga tanbih di sini, setiap orang muslim jangan gampang ketipu. Ketipu apa? Setiap orang yang terang-terangan mengatakan saya membela Islam. Kan banyak tuh orang membela Islam, mengklaim saya ngebela Islam, mengklaim merasa diri paling benar. Ternyata di atas jihad dia jauh dari Islam. Ada salah satu pejuang yang dibilang lagi orang itu celaka. Siapa itu? Kirkirah. Siapa Kirkirah itu? Ketika itu Kirkirah ikut jihad sama Nabi. Ketika ikut jihad dibilang orang itu celaka. Ikut jihad nggak mati. Selesai jihad dia sakit, meninggal. Ternyata apa? Ada di Baitul Mal harta rampasan, baju perang hilang. Baju perang hilang tuh, baju perang mahal. Dulu. Nggak tahu di mana larinya, perginya siapa yang ngambil. Tahu-tahu ketika Kirkirah wafat, baju perangnya disembunyikan di rumahnya. Siapa itu? Orang yang berperang ingin mendapat harta ghanimah. Sampai seperti itu. Kemudian hadis ini tanbih juga. Jadi dalam hadis tadi dibilang, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun wa innallaha ta'ala la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Jadi hadis dari Abu Hurairah ini peringatan. Tidak akan masuk surga
seorang muslim pada saat itu. Orang tidak akan masuk surga kecuali jiwanya dalam keadaan muslim. Kemudian ditambah lagi, wa innallaha la yu'ayyidu hadadin bi rajulil fajir. Dan mungkin saja Allah akan menolong agama ini lewat seorang laki-laki fajir atau ahli maksiat. Artinya apa? Nanti dulu di zaman Rasul pernah terjadi. Tadi orang yang paling berani ngomong jihad. Ya kan? Paling berani di medan perang. Dan nanti akan terulang lagi. Islam akan datang lewat seorang laki-laki fajir ahli maksiat. Artinya apa? Tidak dipungkiri. Ini dimaksudkan nanti ahli bid'ah pun ikut membela kebenaran. Saya nggak berani menyebutkan namanya. Sekarang lagi musim jihad. Dedengkotnya bid'ah, ahli bid'ah pun datang ikut membela kebenaran dan mengklaim dirinya itu di atas kebenaran dan berani mengatakan membela kebenaran dan berjihad. Padahal orang itu menyimpang. Saya nggak berani menyebutkan siapa orang itu, tapi akan terjadi nanti. Sebab di masa Rasul pernah terjadi juga. Orang yang tadi paling berani sampai sahabat ragu. Saya mah ragu. Masa udah seperti ini? Ragunya kenapa? Ketika keluar darah banyak. Tahu-tahu membunuh dirinya. Orang paling berani berkuat-kuat ngomong jihad. Ternyata apa? Di hadis lain Nabi bilang dari Abu Hurairah Imam Bukhari. Wa innallaha la yu'ayyidu hadadin bi rajulil fajir. Mungkin saja Allah akan menolong agama ini lewat seorang laki-laki fajir, seorang yang ahli maksiat, ahli bid'ah. Dia ikut membela kebenaran, mengklaim dirinya paling benar. Barangkali awal-awalnya membela, kemudian di akhirnya dia menyimpang. Nah, ini seperti ini akan terjadi. Makanya ini akhir zaman fitnah ini, banyak fitnah. Ada banyak fitnah. Sampai yang jihad pun itu yang kembali lagi yang dibilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata terjadi lagi, akan terulang lagi. Dari kelompok mana kita nggak tahu. Koar-koar jihad, nah itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullah. Imam At-Tabarani fi Sunan. Wallahu a'lamu bi muradihi, bermula dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya itu dilaknat. Illa mabtughiya bihi wajhullah, kecuali orang yang hidup di dunia itu tidak lain adalah yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bicara dunia secara definisi, itu maknanya hampir nggak ada yang bagus. Dana, danu, danuun, danian. Dunia singkat, rendah, pendek, hina. Nggak ada yang bagus maknanya. Makanya kalau nyari dunia itu hina. Tapi ketika dunia itu dijadikan orientasi untuk akhirat, itu akan menjadi bagus. Bapak, ibu nyari rezeki. Boleh. Tapi setelah dapat ada rezeki, bisa nyekolahin anak ke pesantren. Ada rezeki, rada tenangan, zikir juga enak. Ada rezeki, bisa ke Mekah. Nah, itu baru menjadi bagus. Tapi yang bikin mal'una itu, ketika dia lupa untuk akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal illa, di sini ada istisnai. Pengecualian. Orang itu tidak akan dilaknat illa mabtughiya bihi wajhullah, kecuali apa yang dia cari
dengannya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis bahwa dunia segala isinya pada dasarnya sesuatu yang dilaknat. Laknat itu artinya orang yang sesuatu yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah atau yang diputuskan rahmat oleh Allah. Kenapa? Apabila engkau kita mencari dunia itu dapat menjadikan lalai ingat kepada Allah. Dunia dicari lalai kepada Allah, maka itu mal'unah, orang itu dilaknat atau tidak mendapat rahmat Allah. Namun ada pengecualian, segala sesuatu yang dilakukan dunia dengan tujuan mencari ridho Allah. Nah, dunia tidak akan menjadi laknat ketika seorang itu mencari tujuan karena mencari keridhaan Allah. Berzikir, beramal, menuntut ilmu dan mengajarkannya. Artinya mal'unah di sini. Dunia dengan segala perhiasannya dan kesenangannya dan godaannya itu dapat seorang itu menjadi lalai. Makanya dalam Al-Quran dikatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat minar rijal wan nisa wal banin wal qanatir wal munqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya. Allah kasih perhiasan kepada manusia ini. Zuyyina linnas hubbus syahwat, ada syahwat dengan laki-laki dan perempuan. Wal qanatu hadis itu ada jala minaz zahaba minaz zahabi, ada emas, ada perak, itu bagian daripada perhiasan dunia. Wal qanatir, pengen jalan-jalan dan juga punya kendaraan, itu juga dunia. Kecuali orang yang menggunakan dunia itu untuk ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Ibu bapak silakan nyari dunia, tapi dengan apa? Yang pertama, jangan lupa zikir kepada Allah. Kemudian ketika didapat itu dunia, untuk amal soleh. Sebab Nabi ngingetin, inna likulli ummatin fitnah. Wa fitnah ummati almal. At-Tirmizi fi Sunani. Setiap umat itu ada fitnah. Fitnah di sini artinya ujian. Wa fitnah ummati, adapun ujian atas umatku adalah harta. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi bilang, yuhramu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu itnain. Hubbu mal wa tulul amal wa tulul umr. Anak Adam kata Nabi boleh tua. Bapak, ibu, saya boleh tua. Tapi ada yang kekal. Apa yang kekal itu? Hubbul mal. Orang masih cinta sama harta. Itu nggak bisa hilang kata Nabi. Bapak, ibu boleh tua, udah 60 mah, udah mau mikirin akhirat aja. Udah nggak mau yang macam-macam. Tahu-tahu bapak orang dikenal terpandang. Ji, ente kan kenal lu sama yang punya tanah. Bisa nggak di lobi tanah dia? Dia mah sama ente nurut. Jadi kalau dapat komisi, ini lumayan nih, gede nih tanahnya nih. Bangsa 20 eman sampai 50 eman. Kalau dapat ente dapat nih. Nah, itu yang lagi duduk di kursi walaupun kursi roda bangun lagi. Gue bisa. Kan gitu. Kenapa? Karena dia sama harta nggak bakal hilang. Susah. Kata Nabi. Wa tulul umri. Ketika orang itu udah tua, apalagi orang itu kaya, orang itu pengennya punya umur yang panjang sehingga takut mati. Orang kaya tuh kalau udah sakit kuatirnya bukan main. Batuk aja dia masuknya ke dokter spesialis. Takutnya ini batuk nggak sembuh-sembuh kena jantung. Bener jantung. Kan kalau kita batuk aja. Minum konidin juga udah waras. Nah, itu. Wallahu a'lamu bimuradi. Menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah mempelajari beberapa hadis, masih babnya ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan bertobat iman kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Akhirnya mari sama-sama kita akhiri dengan doa dan kembali sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fana ya karim ya dzul jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bi du'a wa khususan muassis hadil mahid jabab syukur min hadi jaman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannatan maswahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi-fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu a'lamu bi muradihi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bagi sama-sama kita juga baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.